Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menekan Israel pada Selasa 8 Oktober 2024. Dalam operasinya kali ini, Hizbullah menembakkan 180 roket ke Israel. Ratusan roket itu pun diklaim menembus Iron Dome dan menghantam selatan Haifa. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh militer Israel. Dalam laporannya dijelaskan bahwa 180 roket Hizbullah melintasi perbatasan pada Selasa kemarin. Butut serangan tersebut, pemukim di utara kota pesisir nyaris lumpuh. Mereka menghentikan aktivitas di luar rumah hingga sejumlah sekolah ditutup. Di sisi lain, pasukan Hizbullah dari Lebanon juga telah mengakui bahwa pasukannya sebagai dalang dari serangan roket ke Israel tersebut. Hizbullah mengaku bahwa ratusan roket itu ditembakkan ke selatan Haifa. Namun sayangnya, Hizbullah ataupun militer Israel tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Hizbullah hanya menekankan bahwa pejabat pemimpin kelompok militan itu berjanji untuk terus menekan Israel hingga agresi dihentikan. Brigade Al-Nasir Salah al-Din merilis video yang menunjukkan pasukannya melontarkan ancaman ke militer Israel pada Selasa 8 Oktober 2024. Dalam video tersebut tampak 4 pejuang Brigade Al-Nasir Salah al-Din duduk sembari memikul senapan laras panjang. Mereka juga memamerkan sejumlah peluru dan mortir dalam video tersebut. Sementara seorang pejuang melontarkan ancaman dengan mengatakan bahwa pasukannya akan menyiksa tentara Israel. Mereka pun sesumbar tak akan tanggung-tanggung menyeret Zionis untuk dijebloskan ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna aduwwallahi wa aduwwakum. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi ribatin fi Filistin. Khayrul biqa'il ard. نطالب الأمة الإسلامية وإخواننا المجاهدين وأهلنا الصابرين أننا بخير عظيم في شمال غزة، ونبشرهم بأن إخوانهم هنا ثابتين في أرض الجهاد حتى تحرير المسجد الأقصى، وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد. Brigade Darah dari Perlawanan Islam Irak turut menyerang Israel pada Selasa 8 Oktober 2024. Detik-detik Brigade Darah beraksi itu juga telah dirilis melalui saluran Telegram. Dalam video tersebut, awalnya Brigade Darah tampak menyusun strategi penghancuran pusat kota Tel Aviv. Setelah selesai, sejumlah pejuang Brigade Darah melakukan doa bersama dan menembakkan drone berpeledak ke pusat kota Tel Aviv. Terlihat peluncuran drone itu membelah langit Israel. Namun sayangnya, Brigade Darah tidak mengungkapkan total korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak meluncurkan serangan ke Israel selama 2 hari berturut-turut. Serangan drone canggih RKP itu pun diklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Akibatnya 10 aset penting Israel mengalami kerusakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan perlawanan Islam Irak itu diluncurkan dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2024. Hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Rabu hari ini. Dalam laporannya, perlawanan Islam Irak mengaku menyerang 6 target berbeda di Palestina Tengah dan Utara yang diduduki, tepatnya pada Selasa 8 Oktober 2024. Kemudian pada hari kedua, perlawanan Islam Irak mengumumkan bahwa pejuangnya menyerang 4 target penting di beberapa lokasi di seluruh Palestina yang diduduki. Rentetan serangan dari perlawanan Islam Irak itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan kerugian cukup besar. Namun sayangnya, perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan soal total korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mereka hanya menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina dan Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya melakukan serangan darat ke Lebanon pada Rabu 9 Oktober 2024. Namun upaya tersebut gagal total. Saat IDF melintasi perbatasan, mereka langsung dihujani roket oleh Hizbullah hingga 3 tentara terluka.
Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa IDF berupaya menyusup ke Lebanon saat dini hari. Namun Hizbullah mengklaim bahwa pasukannya berhasil menggagalkan aksi Zionis di perbatasan selatan tersebut, yakni dengan melempari pasukan Zionis dengan roket. Akibat serangan tersebut, 3 tentara terluka dan sebagian lainnya langsung mundur dari wilayah Lebanon. Setelah ledakan itu, Hizbullah juga bentrok dengan tentara yang berencana maju ke kota Bleda di selatan Lebanon. Sejumlah tentara juga dikabarkan terluka dalam bentrokan tersebut. Keamanan Israel kecolongan hingga membuat situasi di Hadera mencekam pada Rabu 9 Oktober 2024. Di lokasi tersebut, seorang warga Palestina menyusup dan melakukan penikaman secara brutal. Akibat serangan tersebut, 6 warga Israel terluka dan kritis. Dilansir dari Al-Mayadin, kepanikan Zionis saat penikaman itu terekam dalam sejumlah video dan beredar di media sosial. Dalam video, Zionis kesulitan untuk mengamankan pelaku penusukan. Oleh karena itu, puluhan polisi dan petugas Shinbet dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan 1 orang warga Palestina itu. Awalnya polisi Israel berupaya mendekat ke pelaku penusukan itu dengan menodongkan senjata. Setelah cukup lama, polisi Israel akhirnya melepaskan tembakan untuk melumpuhkannya. Berdasarkan media Israel, penikaman di Hadera itu mengakibatkan kepanikan parah. Bahkan 6 orang dilaporkan terluka, termasuk anggota Bintang Merah Daud. Dari total tersebut, 5 dikabarkan dalam kondisi serius dan memerlukan perawatan intensif. Aktivis pro-Palestina kembali beraksi pada Senin 7 Oktober 2024. Dalam 24 jam, aktivis pro-Palestina tersebut menutup setidaknya 10 kantor asuransi Allianz di Inggris yang diduga mendanai pabrik senjata terbesar Israel, Elbit System. Akibatnya pabrik senjata Israel itu pun terhambat dalam memproduksi amunisi bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Aksi penyerangan ke 10 kantor asuransi Allianz itu pun diabadikan langsung oleh aktivis pro-Palestina. Dalam video yang dirilis pada Selasa kemarin, tampak sejumlah aktivis pro-Palestina merusak kantor asuransi tersebut dengan menyemprotkan cat merah ke seluruh bangunan kantor. Beberapa aktivis juga tampak naik ke atap dan merusak fasilitas kantor tersebut. Dilansir dari Reuters, aksi pengerusakan ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara kantor asuransi Allianz. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa aksi aktivis pro-Palestina itu membuat 10 kantor tutup. Diketahui sebelumnya, aksi penyerangan terhadap 10 kantor asuransi yang mendanai pabrik senjata terbesar Israel itu dilakukan tepat saat peringatan setahun Perang Gaza. Namun seusai pengerusakan ini, 3 aktivis pro-Palestina ditangkap oleh keamanan setempat. Hingga kini nasib ketiganya pun belum diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.